wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna sahla idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratal mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, masyayikh, asatidz, pengurus masjid Baitur Rahman beserta seluruh jajarannya, semuanya hadir insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hadir insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat dan aneka rahmat kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian subuh kita ini. Kita telah selesai melaksanakan salat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah kita dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Masjid ini sudah melaksanakan tahun baru Hijriah. Bulan Agustus ini ada dua peristiwa penting dalam kajian kita. Dua penting. Pertama, Muharram tadi. 1 Muharram bertepatan dengan 10 Agustus. Kemudian nanti kita 17 Agustus. Ini dua perkara penting yang harus kita syukuri. Perkara penting yang harus sama-sama kita renungkan. Tahun baru Hijriah itu memiliki pesan, Bapak ya. Memiliki pesan. Apa pesannya untuk kita yang sudah diperingati itu? Apa pesan tahun baru Hijriah itu? Pesan tahun baru Hijriah itu 4. Pesannya untuk kita. Di balik berbagai kegiatan dan segala macam aneka aktivitas kita. Yang pertama, tahun baru Hijriah itu memberi pesan agar kita melakukan perenungan diri. Perenungan diri bahasa yang keren yang dipakai dalam agama kita, lihat dalam literasi agama kita, muhasabah. Perenungan diri atau muhasabah. Kemudian yang kedua, mempertahankan eksistensi Islam. Ya, mempertahankan eksistensi Islam. Yang ketiga, menuju kebaikan. Artinya meningkat kebaikan kita. Meningkat terus amaliyah kita. Diisyaratkan oleh hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, amalnya lebih bagus daripada hari kemarin, fahuwa, maka dia, kata Rasulullah SAW, lebih baik dari amalnya yang kemarin. Man kana yaumu khairan min amsihi, siapa yang amalnya hari ini lebih baik daripada amal kemarin, fahuwa rabih, dia beruntung. Hari ini lebih baik daripada kemarin amaliyah dia, ya, baik, meningkat ibadah, meningkat ukhuwah, berarti dia fahuwa rabih. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang harinya hari ini sama seperti hari kemarin, fahuwa maghbun, dia rugi. Rugi, Pak, rugi waktu, rugi umur. Maitima inilah dak kata peningkatan amal kita, rugi. Jadi kalau yang selama ini misalnya cuma 5 waktu, maka kita tingkatkan sunnahnya cak itu. Kalau selama ini cuma sekedar salat berjamaah baik gitu, lalu kita melok pengajian, berarti ada peningkatan. Nah, yang lebih parah lagi, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hari ini amalnya lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia dikutuk. Nah, jadi pertama, eksistensi tahun baru Hijriah itu perenungan diri, ya. Yang kedua, mempertahankan eksistensi Islam. Nabi hijrah itu kan mempertahankan Islam. Kalau Rasulullah mati di Mekah, meninggal di Mekah, habis, tidak tersiar Islam. Kemudian yang ketiga adalah menuju kebaikan, harus meningkat. Al-muhajir man hajar ila ma anhu. Orang yang muhajir itu orang yang selalu meninggalkan keburukan untuk dia meningkatkan kebaikan. Kemudian yang keempat, menguji kesungguhan. Jadi
pesan apa namanya itu? Tahun baru Hijriah itu Pak, ya, yang sudah diperingati itu 4 itulah. Kalau kita bisa melaksanakan 4 ini, maka kita sukses menghargai, memahami, menyelami lautan hikmah dari hikmah tahun baru Hijriah. Bahwa kita merenungi, masing-masing kita melakukan muhasabah, perenungan. Kuntum tujara, jadilah kamu pedagang. Maksudnya bukan kita berubah profesi jadi pedagang, kalau bukan itu. Maksudnya di pedagang itu adalah kita menghitung untung rugi. Pedagang kan pasti ngitung untung rugi, Pak. Betul lah. Ada tak pedagang ala jelas, seralah. Pasti dia ngitung untung rugi. Apa maksudnya kita ngitung untung rugi itu? Apakah amal kita lebih baik dari sebelumnya? Itu maksudnya. Kita tuh menghitung untung rugi itu. Apakah amal kita ini lebih baik untung atau lebih buruk rugi? Seperti itu. Apa yang dimuhasabahkan? Seluruh anggota badan kita. Seluruh anggota badan kita yang dimuhasabahkan. Kenapa? Karena seluruh anggota badan kita ini kagak bersaksi di akhirat. Bersaksi di akhirat. Dalilnya surah Yasin yang semua kita menghafalnya karena ada Pak Imam kita, ya. Itu dikatakan oleh Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari akhirat nanti di padang mahsyar, nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulut kamu, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong tangan, yang berbicara tangan. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kaki, bima kanu yaksibun, tentang apa yang dilakukan selama hidup di dunia. Apakah banyak melangkah di tempat ibadat, apakah banyak melangkah di tempat maksiat, akan bersaksi. Maka muhasabah itu perenungan, muhasabah. Dan itu kita dewek, Pak, ndak pacak wong, karena wong ndak tahu apa namanya tentang diri kita kecuali kita. Orang tidak tahu tentang kita kecuali kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita melakukan mempertahankan eksistensi Islam. Dimanapun kita berada, syiar Islam itu harus ada, Pak. Aku di kantor kawan-kawan itu, nah, kita taruh Quran di meja ya. Nah, ini Pak Quran, Pak. Kalau lagi waktu senggang ketik gawe baca Quran. Apalagi pas nikin itu, awas ada Quran sebelah ini, jangan bahasa nikin. Nah, itu. Jadi ada Quran kan sebelahnya itu. Jadi anu dikit kita ingat seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah menguji kesungguhan. Menguji kesungguhan. Apakah serius kita ini? Apakah cuma sekedar main-main? Itulah sebenarnya, jika tidak melakukan itu maka kita tidak akan berhasil. Kemudian yang kedua, 17 Agustus. Hari ini kan tanggal 15. Nah, 2 hari lagi 17 Agustus. Kalau para pahlawan kita dulu tidak sungguh-sungguh, tidak serius, para pendahulu kita tidak serius, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyebabkan kita merdeka, tidak berjuang. Maka Quran mengatakan, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Beringatlah nikmat yang Allah berikan kepadamu. "Idz ja'ala fiikum anbiya wa ja'alakum muluka." Dalam Quran itu dikatakan, dalam surah Al-Maidah dikatakan, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Allah banyak menjadikan nabi, dan idz ja'ala fiikum anbiya wa ja'alakum muluka. Allah jadikan kamu orang yang merdeka. Allah jadikan kamu orang yang merdeka. Harus ingat nikmat Allah. Kenapa? Tanpa nikmat Allah tidak akan bisa kita berhasil. Ini perlu kesungguhan. Berarti ada cita-cita, Pak. Ada cita-cita. Dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ad-Dailami, laulal amal, innamal amal rahmatun minallah li ummati. Laulal amal ma arda'at ummu waladan
laulal amal ma arda'at ummu waladan wala gharisun syajaran, kata Nabi. Cita-cita itu, katanya, cita-cita itu adalah rahmat Allah bagi umatku, kata Rasul. Seandainya tidak ada cita-cita, ma arda'at ummu waladan, tidak ada seorang ibu pun yang mau menyusui anaknya. Seandainya tidak ada cita-cita, maka tidak ada seorang rasul pun, tidak ada seorang ibu pun yang mau menyusui anaknya, dan tidak ada seorang petani pun yang akan menanam pohon, dan tidak ada seorang petani pun yang bersedia menanam padi kalau tidak ada cita-cita. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi kita, saya sampaikan lagi sebuah riwayat. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika itu beliau berjalan, ya, ketika beliau berjalan, beliau melihat seorang kakek tua. Kakek tua menanam pohon korma, dihampiri oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Wahai kakek tua, ngapalah kamu nanam pohon ini nih? Sebab kalau kamu nanam pohon ini, jangankan kamu nak menikmati buahnya, nyengok dia besar lagi tak sempat. Lah sudah tua. Kasarnya kalau bahasa kita tuh, tak tercecip juga kamu dengan buah ini. Pasti kamu lah mati, lah sudah tua. Untuk apa kamu nanam ini yang kamu dewek tidak bisa merasakannya? Belum sempat dia berbuah, kamu lah mati. Belum sempat dia besar, tumbuh besar, kamu lah mati duluan. Untuk apa kamu nanam pohon kurma ini? Apa jawab kakek tua itu? Wah, ini bagus jawabannya, Pak. Perlu kita renungkan. Apa jawabannya? Qad gharasu hatta akalna wa innana lanaghrasu hatta ya'kulanna sub'adana. Bagus jawabannya. Sesungguhnya, kata kakek tua ini, sesungguhnya orang tua kita dulu mereka sudah menanam, lalu kami yang merasakan tanaman mereka, kami yang menikmatinya. Maka sekarang aku pun pengen menanam agar generasi anak cucuku, keturunanku bisa menikmatinya. Nama itu maksudnya kita ni bukan untuk kita sesaat baik, bukan haji mumpung kita ada misal kekuasaan laju kita ini galau, bukan, tapi makna caranya kita tinggalkan untuk anak keturunan. Maka ketika orang tua kita meninggal, salah seorang ulama dia ziarah ke kubur orang tuanya meninggal. Setelah dia membaca Al-Quran, dia mengucapkan kata-kata indah. Apa kata-kata ulama itu ketika dia ziarah di kubur orang tuanya? Dia mengatakan, wahai ayahku, ya, qad banaita lana qasra wa lam nabni laka siwa qabra. Katanya, qad banaita lana qasra wa lam nabni laka siwa qabra. Wahai ayahku, wahai orang tuaku, wahai bapakku, ibuku, orang tuaku, engkau sudah meninggalkan untuk kami qasra. Apa qasra itu? Bisa berupa tanaman, bisa berupa usaha, bisa berupa tanah, bisa berupa rumah, bisa berupa kebun. Apa yang bermanfaat? Qasra itu sesuatu yang bermanfaat yang bisa kita gunakan. Orang tua kita meninggalkan untuk kita qasra, tanah, rumah, usaha dia yang kita teruskan, ya, amaliyah yang dia tinggalkan untuk kita, kebun apa banyak dia ditinggalkan untuk kita. Walam nabni laka siwa qabra, dan tidak ada yang bisa kami tinggalkan untukmu kecuali hanya seonggok kuburan. Dia membangun kita, meninggalkan untuk kita segala macam fasilitas, sedangkan kita hanya meninggalkan untuknya seonggok kuburan. Ya, mereka berjuang kesungguhannya. Lalu apa yang kita lakukan untuk mereka yang sudah berjuang? Itu maksudnya. Maka tidak ada sesuatu pun kecuali ada berjuangnya, harus ada kesungguhannya. Termasuk pengurus masjid ini, dia bersungguh-sungguh ingin memakmurkan masjid, ya, dengan cara banyak melaksanakan kajian-kajian. Salah satu usaha agar masjid ini menjadi makmur, agar masjid ini nanti di akhirat bersaksi di hadapan Allah bahwa kita semua menjadi bagian daripada kajian-kajian
ya, yang bersambung langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kajian ini bersambung, bersanad langsung kepada Rasulullah dari guru sampai kepada Rasul, karena merupakan kebiasaan dan sunnah yang sering dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah pengantar. Panjang pengantar. Nah, pengantar. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Ini perlu saya sampaikan karena ini kita dua hal yang penting, ada. Satu Muharram dengan 17 Agustus. Supaya kita tahu bahwa Islam ini memiliki pandangan yang begitu penting ya, terhadap karunia yang Allah berikan. Maka tidak boleh kita sia-siakan. Tidak boleh kemerdekaan ini selesai begitu saja tanpa ada isi dengan membangun. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa dulu kan, jiwa dulu. Baru raga, mental dulu sebenarnya, baru fisik. Sekarang kita masuk ke materi kita. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Sudah kita jelaskan bagaimana Allah menyuruh malaikat bersujud kepada Adam. Lalu mereka semua bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Ketika diperintahkan sujudlah galo-galo, mereka bersujud, kecuali yang tidak mau bersujud iblis. Maka iblis langsung diponis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis dikatakan oleh Allah aba wastakbar, dia enggan, kemudian wastakbar. Jadi dua macam kesalahan iblis ini. Aba, dia mengingkari yang disuruh, dia mengingkari yang disuruh, enggan, tidak mau mengingkari. Yang kedua, dia sombong. Pertama dia mengingkari, tidak galak disuruh, tidak patuh kalau bahasa kita, tidak taat, tidak taat. Yang kedua, dia istikbar. Istikbar itu sombong, takabur. Takabur itu Pak, cirinya dua. Satu, meninggikan dirinya, diri sendiri, merendahkan orang lain, dan mengingkari kebenaran. Meninggikan diri kita, merendahkan orang lain, dan mengingkari kebenaran. Itu takabur itu. Hampir mirip dengan ujub. Tapi kalau ujub itu tidak merendahkan orang lain. Ujub itu tidak merendahkan orang lain, tapi muji kita dewek terus, hampir mirip itu. Kadang-kadang kedua macam ini apa ya, tidak terasa terkena gitu aja. Dua ini kadang-kadang ujub ini kadang-kadang tanpa terasa ujub gitu, atau tanpa terasa sombong, tidak terasa kadang. Begitu halusnya dua macam ini. Nah, tetapi takaburnya setan dengan Adam itu dijelaskan dalam surah Al-A'raf, bukan surah Al-Baqarah ini. Dikatakan dalam surah Al-A'raf ketika Allah mengatakan, wahai iblis, ma mana'aka alla antasjuda id amartuk, kenapa kamu tidak galak sujud ketika aku suruh? Maka dia berkata, ana khairum minhu khalaqtani min nar khalaqtahu min tin, aku lebih baik dari Adam ini. Nah, ini contoh kan, aku lebih baik dari Adam ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, aku diciptakan dari api, sedangkan Adam cuma dari tanah. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita. Setelah kita membahas Adam tidak mau disujud oleh iblis, itu bukan sujud ibadah Pak, tapi sujud penghormatan, sujud ta'zim, bukan sujud ibadah. Kalau sujud ibadah tidak boleh. Kenapa? Yang harus kita ibadahi hanya Allah, tidak boleh. Bahkan ada hadis Nabi, seadanya boleh nyuruh seorang untuk sujud, kata Nabi, maka yang aku suruh sujud bini dengan laki. Seandainya diperbolehkan salah seorang sujud kepada orang lain, kata Rasul, maka aku akan suruh bini sujud dengan laki.
Aku suruh istri sujud dengan suami. Cuma sujud ini tidak boleh. Sujud yang diperbolehkan adalah sujud takzim. Sujud takzim Rasul menggantinya dengan musafahah. Salaman, Pak, bahasa kita, salaman. Dulu sahabat Nabi ketika mendatangi Nabi dari jauh mereka sudah sujud cara cak di keraton. Pernah tak lihat kalau di keraton? Dan Nabi di situ, dia dari sini sudah merangkak. Nah, merangkak. Ada kan pernah tak Pak lihat yang model kalau kita nonton film-film keraton kerajaan, dia ngesotnya segala apanya pas datang baru. Nah, cak itu kira-kira. Nabi tak nyuruh, Nabi ganti. Daripada waktu Nabi kau istilahnya model macam ini, ya Rasulullah. Ternyata di Romawi itu mereka menghormati kaisarnya. Ada dengan seperti ini, ada macam-macam, ada yang sambil tegak tiba-tiba berlutut sambil. Yang galak kita tonton tu nampak model ya kami nak macam itu juga karena engkau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, engkau adalah pemimpinnya para rasul, lebih berhak kami cak itu. Tidak, cukup kita salaman baik kata Nabi. Nah cuma Nabi menambahkan dengan cipika-cipiki ya. Apa maksudnya? Karena lama tak ketemu. Kalau lah sudah cak biasa ketemu, dah usah lagi cipika-cipiki, salaman baik cukup. Nak cipika-cipikin kalau lama tak ketemu baru maghrib bertemu, isya bertemu, subuh bertemu, cipika-cipiki dah usah lagi, salaman baik cukup. Waktu itu lama tak bertemu. Ada jemaah balik dari haji, bisa jadi kan, karena dia sudah melakukan safar, perjalanan jauh, lama tak ketemu. Pas kita balik cipika-cipiki, cuma lanang dengan lanang, jangan lanang dengan betina. Banyak ini lanang dengan betina kan tidak sesuai. Nah jadi setelah kejadian itu iblis diponis oleh Allah, diponis sebagai wakana minal kafirin, langsung kafir ya, langsung kafir diponis oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan ayat itu wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ayat lanjutan ayat itu. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Lanjutan ayat yang kemarin dikatakan pada ayat ini wakulna, kemudian kami katakan ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, berdiamlah, maksudnya tinggallah, menetaplah. Jadi kata-kata uskun ini ya, berdiamlah, menetaplah, tinggallah. Dalam bahasa Arab aina taskunu, di mana kamu tinggal? Nah, dari kata-kata itu aina taskun, di mana kamu tinggal? Maksudnya di mana kamu bertempat tinggal. Uskun anta wa zaujukal jannah, berdiamlah, tinggallah, menetaplah engkau dan istrimu di dalam surga ini. Iblis diusir gitu kan. Adam disuruh masuk ke dalam surga bersama istrinya. Lalu dikatakan wakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wakula ini asal katanya akala yakulu, makan teman, akala yakulu, makan. Tapi ulama menerjemahkannya nikmatilah segala fasilitas yang ada di sini. Nah, ini macam itu. Ngapa digunakan kata akala yakulu? Ini bahasa manusia, Pak. Bahasa kita. Dikit-dikit nak makan, dikit-dikit nak makan. Penyemangat itu kan. Maka kalau ada acara-acara kan panitia harus menyiapkan ini kan biasanya kan. Ya, penyemangatnya. Makan. Iya, nasi minyak kata beliau tadi kan. Nasi minyak. Jadi nikmatilah, sebenarnya bahasanya itu nikmatilah seluruh fasilitas apa yang ada di dalam surga ini. Digunakan kata-kata
wakula dan makanlah artinya segala sesuatu yang boleh kita manfaatkan, yang bisa kita rasakan. Tapi ada tapinya. Wala taqraba hadhihi syajara. Jangan kamu deketi pohon ini. Wala taqraba hadhihi syajara. Jangan kamu deketi pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu deketi pohon ini, kaget kamu menjadi orang yang zalim. Allah menyebutkan cak itu baik. Jangan kamu deketi pohon ini, kaget kamu jadi orang zalim. Jangan kamu main di parit, kaget kamu celaka. Nah, tidak disebutkan ngapo celakonya. Bahasanya cak itu, jangan kamu main di dekat parit Apa bahasanya parit Yang dekat itu jurang atau parit. Jangan kau main dekat jurang, kaget kamu celaka. Tidak disebutkan celaka itu cak mano, jurang itu ngapo, apa dia modelnya. Seperti ini, pohon apa ini? Seperti apa pohon ini? Ngapo tidak boleh didekati? Allah tidak jelaskan. Ini sebenarnya kata ulama mengajarkan betapa Allah itu ketika memerintahkan sesuatu kepada hambanya, pertama yang dibutuhkan itu hanya ketaatan dulu. Kaget dulu, apa dia kaget dulu. Sama sekarang kalau kiai kita ngomong amalkan surah Al-Kahfi misalnya, kan kata kiai kita setiap hari Jumat misalnya 10 ayat, kita kan pasti banyak tanya, apa dia Ustaz anunya, apa dia Ustaz hikmahnya, manfaatnya. Kita ini banyak nanya cak itu, padahal mestinya kita amalkan dulu apa yang diomongkan oleh kiai. Nah macam itu kita ini kata Ustaz ngomong, kaget tanggal 10 kamu puasa ya, tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal berapa sekarang bulan Muharram? Nah lupa imam kita. Nah tanggal 10 Muharram kamu puasa. Kita kan masih banyak nanya kan, apa dia Ustaz anunya, apa dia Ustaz, banyak nanya cak itu. Mestinya langsung perhatikan Nabi Musa dikatakan oleh Allah, qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Kata Allah, hai Musa, lemparkan tongkatmu itu. Oleh Musa dilemparkannya, fa'alqaha dilemparkannya, fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka tiba-tiba ular ini tiba-tiba tongkat ini berubah menjadi ular yang besar, memakan ular-ular yang dibuat oleh tukang sihir Fir'aun. Musa tidak tahu apa dia kegunaannya dilemparkan itu. Pokoknya yang paling penting taat itu dulu. Hai Musa, lemparkan tongkatmu. Tidak dinanya, ya Allah untuk apa aku melempar ke tongkat ini? Tidak, langsung lemparkan. Begitu dilemparkan, tiba-tiba menjadi ular, lalu dia memakan ular-ular lain yang dibuat oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Jadi maksudnya taat dulu, kaget dulu kita, apa namanya itu? Kita ini kan banyak apa dia? Mana nyebutkan? Banyak komen, banyak komplain. Gawe ke dulu. Kaget kamu, apa yang diperintahkan oleh Allah tuh gawe ke dulu, kaget dulu, mempertanyakan cak mana. Gawe ke dulu. Kalau kata Rasul, gawe ke dulu. Misalnya apa yang mau puasa 10 Muharram. Kita nanya, ngapa Ustaz nak puasa 10 Muharram? Kaget kamu akan diampuni oleh Allah dosa setahun yang lalu. Nah, diomongin itu sudah baru gawe ke. Nah, diomongin cak itu dulu. Nah, ini Quran nyebut tentang Musa ini. Disebutkan lemparkan tongkatmu. Musa tidak nanya, ya Allah untuk apa aku ngelempar ke tongkat ini? Kira-kira kalau bahasa kita kan banyak ulo ini nih, nyerang ini. Apa tidak bagusnya kita lari baik, malah tongkat dilemparkan. Ngapa tidak tongkat baik yang apa nih mengibas-ngibasi supaya
Ketika Musa dikejar oleh Firaun, Musa dan para pengikutnya Bani Israel itu terjebak Pak, di belakang Firaun. Di belakang Firaun. Di depan Laut Merah. Laut Pak, bukan sungai, laut. Lautan luas. Di belakang Firaun. Kira-kira macam mana lah? Di depan laut luas. Bukan sungai, sungai kecil masih pacak berenang, laut luas. Di belakang Firaun beserta tentaranya yang siap akan ini. Apa kata Allah ketika saat-saat genting, ketika semua ketakutan, bahkan di antara mereka menuduh Musa. Musa ini sengaja ngajak kita ke sini agar kita saro. Kalau kita ke depan ada laut, kalau kita ke belakang balik mundur siap mati dibunuh oleh pasukan Firaun. Sengaja Musa dinyarai kita. Bahkan ada yang sampai mak itu ngomong ya, yang tidak boleh diucapkan. Kurang ajar kan ngomong macam itu dengan nabinya. Kurang ajar ucapan yang seperti tidak layak. Tapi malah mereka ada yang ngomong seperti itu. Kurang ajarnya umat Musa itu. Saat genting itu kata Allah, fa'auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa untuk an adrib bi'asakal bahr, untuk memukulkan tongkatnya kepada laut itu. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka ketika sudah dipukulkan ke laut, tiba-tiba lautan itu membelah. Ya, kattaudil azim, seperti gunung yang tinggi. Jadi dibelah, lautan membelah. Jadi ada dua gunung yang sangat tinggi, sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengahnya. Jadi sungai itu jadi daratan. Ngapa? Karena dia membelah tinggi Pak. Masih umat Musa ini berjalan sampai merasa heran. Nyengok sungai tadi, nyengok ikan-ikan yang pernah tak kita kalau masuk tempat yang ada kan? Apa dia namanya? Kalau di Jakarta tuh kalau kita masuk SeaWorld apa namanya ya. Nah, jadi kita masuk di dalam tabung, tapi sungai kalau bangsa tabung itu bocor masuk galau ya, apa namanya ikan masuk galau ada itu kan. Nah saya berjenguan, cepat dikit, berlari cepat dikit, kira-kira macam itu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah Musa ketika disuruh memukulkan tongkatnya itu ngomong dulu, untuk apa ya Allah memukulkan ke sungai ini? Musa kan tidak ngomong, tidak protes. Ketika disuruh memukul ke tongkatnya, pukul ke air, tiba-tiba membelah. Nah jadi maksud ulama ketika menjelaskan ayat itu, ketika Allah nyuruh tidak usah banyak tanya dulu, yang penting taatlah dulu. Allah tuh nyuruh kita taat dulu. Adapun selanjutnya biarkan Allah yang bekerja. Nah, kira-kira itu bahasanya. Kita cuma disuruh oleh Allah untuk taat kepada perintahnya. Selebihnya biarkan Allah yang mengatur skenarionya. Nah, itu bahasanya. Kita hanya disuruh untuk taat. Selebihnya pacaklah Allah yang melaksanakan rencananya. Cuma kita ini tidak taat. Itu memang masalahnya. Terkadang kita tidak taat, kita banyak membantah, banyak membangkang. Itulah kenapa surah Yasin tadi al-yauma nakhtimu itu mulut ditutup. Ngapa? Karena mulut ini banyaknya alasan. Mulut ini banyak alasan, banyak argumen, banyak ya, dak galak disalahkan, nak menang tulah. Ngatoi wong bae, fitnah segala apa, ditutup sudah selesai kok. Yang ngomong tangan, bersaksi kaki. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ayat ini waqulna ya Adam jam 6 Pak. Ada nanya enggak Pak? Jam 6. Ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan? Waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu. Digunakan kata-kata haitsu syi'tuma, maksudnya haitsu syi'tuma itu sekendak kau. Terserah. Bebas. Nah, cuma ada satu aturan. Apa itu? Wala taqraba hadhihi syajarah. Apa hikmahnya? Hikmahnya kata ulama, kalau di surga bae masih ada aturan, apalagi di dunia ada aturan, bebas boleh nikmati segalanya, tapi jangan kau deketi
pohon ini masih ada aturan, yang lain bebas silakan. Kalau di surga masih ada aturannya, maka kita di dunia ni tak boleh bebas kendak kita. Kira-kira macam itu. Oh Ustaz, pakai musik kuat nian, kenceng nian di rumah kita. Pas diteguri nak marah, ngapa kamu? TV aku nian, radio aku nian dikencengkan suara. Mestinya kamu jangan marah, karena radio aku dewek. Orang yang macam ini dia tak ngerti. Telinga bukan telinga dia dewek, telinga wong ada, wong terdengar terganggu. Dia ngomong, ngapa kamu nak marah? Aku muter radio kuat-kuat. Ini radio aku dewek. Betul, itu radio kamu, punya kamu dewek. Tapi kami ini punya telinga. Gara-gara kamu kuat-kuat itu kami terganggu. Nah, macam itu kira-kira. Ngapa dilarang berjalan bermotor make racing yang kenal pot yang galakkan Pak RT kadang jangan ngebut kan, masa lorong-lorong itu kan, ngapa? Ya bisa jadi di situ ada anak kecil nak istirahat, dibuat jangan ngebut di sini, ada bayi, ada anak kecil yang nak tidur, makasih ngebut dibuat lagi oleh Pak RT. Jangan ngebut di sini, ada kakek-kakek tua yang sudah usia tua, nenek-nenek, dia nak istirahat, nak tidur, kakek terganggu oleh masih ngebut. Akhirnya oleh Pak RT digantinya, jangan ngebut di sini, ada gadis lagi mandi. Nah, baru lambat dinoleh, manalah yang mandi tadi, baru melambat dia dak ngebut. Nah, jadi ini hikmahnya bahwa kalau di surga Allah buat aturan, apalagi di dunia. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 6. Aku ini sebenarnya karena alhamdulillah masjid ini ada kacau, Pak. Aku paling senang masjid ada kacau. Jadi aku tahu kalau sudah siang. Nah, macam itu. Kalau masjid yang dak kacau terus padahal kita ngomong, dah tahulah sudah siang. Walaupun tak nyengok jam, aku nyengok kacau. Oh tak? Karena masjid ini kacau galau, karena AC kan, kacau galau, terang, ketahuan, kejinguan lah terang. Jadi saya cukupkan. Tapi kalau ada yang nak bertanya, saya persilakan. Saya kembalikan dulu ke MC. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendak kata jangan dipaksa. Semakin hari semakin tipis jamaahnya. Banyak jadilah ini. Masjid ini saya senang jadilah ini. Ya. Kalau masjid yang lain, imam, muazzin, qomat, yang keempat yang jago sendal, 4 je main. Ini banyak, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بحرمة مجلس التعليم ودفع عنا الغلاء والوباء بحرمة مجلس التعليم وارفع درجاتنا بحرمة مجلس التعليم وارحمنا وأيانا وأهلنا بالخير بحرمة مجلس التعليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan.
kita kenapa penyihir itu bisa tahu kalau yang dilemparkan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, karena dia penyihir. Penyihir itu tahu yang dilemparkan itu tetap benang, tetap tani, ya. Hanya orang awam yang melihatnya itu sebagai ular. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkat itu, penyihir itu melihat benar-benar ular yang hadir di hadapannya. Maka yang tahu sihir itu cuma penyihir. Makanya langsung penyihir itu langsung bertobat dan percaya pada Nabi Musa dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.